1 Desember 2021 sampai pada bulan November 2022, Indonesia akan memegang Presidensi Group of 20 atau biasanya disebut G20, yang artinya Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan 20 negara bangsa dan membahas isu-isu tertentu di dalamnya. Nah, dalam kesempatan ini, Indonesia mengusungkan tema Recover Together, Recover Stronger. Pada tema tersebut, banyak harapan yang ingin disampaikan dan diwujudkan untuk membangkitkan kembali perekonomian antar negara menjadi lebih baik lagi pasca pandemi COVID-19 ini. Dalam G20 nanti akan banyak membahas 3 hal yang penting, yaitu seperti sistem kesehatan dunia, transformasi ekonomi dan digital, serta yang terakhir ini adalah transisi energi. Lalu permasalahannya, apakah topik-topik tersebut akan menjadi relevan dan mungkin saja dicapai? Nah, hal inilah yang akan kami harapkan untuk negara-negara anggota G20 kembali memfokuskan dan memulai memikirkan bahwa apa yang akan dibahas nanti akan sesuai dengan implementasi dan perlu adanya penindaklanjutan yang lebih jelas. Pada kondisi ini, Indonesia memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong para negara anggota G20 lainnya untuk lebih memfokuskan pada isu-isu lingkungan dan ekonomi atau biasanya disebut sebagai ekonomi hijau. Dengan adanya pandemi ini menunjukkan kepada dunia bahwa ancaman sudah tidak lagi berbentuk senjata seperti nuklir maupun militer lainnya, namun ancaman di masa depan akan menjadi suatu masalah yang lebih kompleks dan mungkin saja tidak bisa diprediksi. Nah, namun ada salah satu yang pasti akan menjadi suatu ancaman di masa depan, yaitu masalah lingkungan. Masalah lingkungan menjadi suatu topik yang sangat menarik untuk dibahas dan menjadi suatu isu yang harus diselesaikan bukan hanya melalui satu negara atau 2 negara saja, namun perlu adanya kontribusi dari negara-negara lain seperti G20 ini. Apalagi Indonesia di awal tahun 2022 sudah mengeluarkan kebijakan untuk memberhentikan ekspor batu bara sebagai sumber daya utama pembangkit listrik karena dampak dari batu bara tersebut yang merugikan lingkungan. Dengan keputusan kebijakan ini kita bisa melihat bahwa Indonesia semakin lama semakin menanggapi secara serius tentang permasalahan lingkungan tersebut. Namun mari kita kembali lagi membicarakan tentang apa itu ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah suatu sistem ekonomi yang menggunakan konsep dan prinsip lingkungan. Presiden Amerika Serikat, Presiden Joe Biden di tahun 2021 telah memprediksikan bahwa 10 tahun ke depan Jakarta akan tenggelam karena pasang air laut yang semakin lama semakin tinggi. Prediksi ini menjadikan suatu alarm bagi kita masyarakat Indonesia, masyarakat negara dan masyarakat dunia bahwa lingkungan bisa menjadi suatu ancaman yang bisa merusak bagi masa depan kita. Di sini Eropa atau Uni Eropa yang merupakan negara anggota G20 harus bisa menjadi pionir karena banyak negara-negara Eropa yang sudah mengimplementasikan ekonomi hijau tersebut dan bisa dikatakan sukses. Bukan hanya untuk Uni Eropa saja, tetapi Amerika Serikat juga harus memberikan dampaknya karena di tahun 2021 Amerika Serikat masih mencatat bahwa alokasi dana mereka masih mayoritas diberikan kepada militer atau alutsista ketimbang kepada permasalahan lingkungan. Situasi pandemi ini harus menjadi suatu permulaan perubahan di mana kita melihat awalnya kita melihat dunia itu secara hard power, secara militer. Tetapi dengan pandemi kita harus melihat bahwa ancaman-ancaman bisa saja berupa permasalahan kesehatan, permasalahan lingkungan contohnya. Sekali lagi, Uni Eropa
harus bisa menjadi suatu negara anggota G20 yang hadir dan menjadi pedoman pada negara-negara anggota G20 lainnya. Karena mereka sudah terbilang sukses, terutama negara-negara Skandinavia. Bentuk dari ekonomi hijau ini bisa berupa macamnya. Bisa pertama bentuknya adalah investasi pada teknologi hijau. Yang kedua bisa berupa kerjasama pada perusahaan multinasional. Atau yang ketiga bisa saja berupa bentuk bantuan internasional negara maju kepada negara miskin ataupun negara berkembang. Dengan adanya ekonomi hijau juga bisa membentuk suatu diplomasi hijau yang telah digunakan oleh negara Eropa untuk melakukan hubungan kerjasama antar negara miskin dengan negara maju. Selain itu, dengan adanya ekonomi hijau, kita bisa merubah suatu standar perekonomian menjadi suatu standar kehijauan yang dimana masyarakat harus menggunakan standar tersebut dalam melakukan kegiatan ekonominya. Selain itu, kami juga berharap bahwa dalam KTT G20 tersebut apapun keputusannya adalah suatu keputusan yang relevan dengan apa yang terjadi terhadap di lapangan. Selain itu, segala proyek yang akan dikeluarkan oleh G20 harus sangat mudah diimplementasikan, sehingga G20 itu bukan hanya sebatas seremonial saja dan membentuk dan memupuk utopia yang semakin lama semakin tinggi, tetapi G20 adalah suatu ajang diskusi yang harus kita perhatikan juga bersama. G20 juga harus membuat suatu perubahan baru yang ke arah yang lebih baik, menjadikan dunia menjadi tempat yang semakin layak digunakan, bukan kepada suatu ancaman. Dan G20 harus bisa menjawab dan mengatasi solusi tersebut. Terima kasih. Di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih.